Ya, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Teman-teman kita bersyukur bisa berkumpul lagi dengan kalian semua. Tentu saja dalam rangka menunaikan ikhtiar kita ya. Ujian hari Senin ya. Udah ada yang ujian. Apa Dit? Ya jadi ya kita siapin saja ya bagian dari usaha kita ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita sesuai dengan yang kita harapkan ya, teman-teman bisa lulus lah di gelombang ketiga di fakultas ke depan. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Terakhir kalau nggak salah itu kita belajar tentang konsep hereditas, penyakit keturunan pada manusia. Itu nanti teman-teman kuasai lah hafalin itu. Ada kemarin pembagiannya penyakit yang terpaut kromosom tubuh, ada yang terpaut kromosom kelamin. Yang kromosom kelamin biasanya kromosom X ya, terpaut kromosom X. Ada dua di situ yang penting dan semuanya resesif, yaitu buta warna dan hemofili. Gitu. Kemudian yang terpaut kromosom tubuh, kemarin ada pembagiannya juga, ada yang dominan, ada penyakit yang dominan, ada yang resesif. Dominan maksudnya gimana? Dominan terhadap normal. Maka misal kemarin ada contoh penyakit polidaktil ya, karena polidaktil itu dominan terhadap normal, maka polidaktil disimbolkan dengan huruf besar, P besar, gitu kan kemarin. Sementara sifat normal disimbolkan dengan P kecil. Maka P besar ketemu P kecil itu menghasilkan sifat polidaktil. Silahkan menghayal. Saya nggak tulis. Kemarin udah saya rampungkan pembahasan. Nah sekarang kita lihat soal yang lain dulu. Ini ada soal mudah kemarin, cuman sifatnya memang hafalan ini, ya. Perbandingan fenotip pada F2 tanaman atau persilangan monohibrid jika mendapat keturunan letal itu berapa? Nah, di sini ada dua kata kunci penting, ya. Ada kata monohibrid, ada kata letal. Ya. Nah, kita kuasain bagian apa maksudnya. Jadi ini memang sifatnya hafalan, teman-teman. Saya perlihatkan gambaran besarnya sebelum kita jawab soalnya. Jadi itu babnya ini judulnya, kalau di sekolah teman-teman, pola-pola pewarisan kita. Ya, jadi pola-pola pewarisan sifat. Jadi sifat diturunkan dari orang tua, dari induk ke anakan, ya. Ternyata kalau kita amatin itu ada polanya, ada pola tertentu di situ, ya, sehingga bisa diprediksi anakannya seperti apa begitu. Dari dua induk misalnya, dari ayah dan ibu, anakannya bisa diprediksi, ya. Berapa kemungkinan misalnya yang normal, berapa yang mungkin ada penyakit, ya. Itu bisa kita prediksi dulu. Meskipun nggak selalu mengikuti gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, pola pewarisan sifat ini bisa dikelompokkan jadi 3 kelompok besar, ya. Ada nanti namanya interaksi gen sealel. Saya nggak ada terlalu detail, lebih pengen ngejar tadi jawaban soal, tapi insya Allah saya berusaha untuk teman-teman paham ya, nggak cuma sekedar dihafalin. Yang kedua ada namanya interaksi gen tidak sealel. Ya. Yang ketiga ada sedikit beda dengan keduanya, ada namanya pola pewarisan sifat yang dihasilkan oleh proses pautan gen yang dikombinasikan dengan konsep pindah silang atau crossing over. Maka ini ngasilin pola yang berbeda dengan dua yang atas, crossing over.
Oke, ntar saya ganti mic dulu. Jadi tiga pola ini adalah pola dasarnya ya. Itu ada pembagiannya lagi. Ini yang keluar di soal tadi. Nah, kita lihat. Jadi misalnya interaksi gen sealel ini ada tiga. Ada beberapa bentuknya, teman-teman. Pertama, teman-teman kenal banget ini. Ya, ini yang dilakukan oleh Mendel disebut dengan istilah dominansi penuh. Dominansi penuh. Ya. Maka kalau ada kata penuh, ada disebut dominansi ya tidak penuh. Yang ketiga, nanti ada istilah apa tuh ya? Ada namanya boleh kodominansi. Yang keempat yang keluar di soal tadi ada namanya gen letal. Terakhir ada namanya alel ganda. Ya, mungkin ada beberapa istilah yang teman-teman kenal, ada yang enggak gitu ya. Nah, kita lihat nanti macam-macamnya nih. Teman-teman mungkin udah belajar materi ini di sekolah. Ya, ini kebetulan materi kelas 12. Adapun yang interaksi gen tidak sealel, teman-teman kenal istilah, ada yang tahu belajar di sekolah. Ya, halo? Jadi ada kasus misalnya, ada namanya persilangan apa itu? Jengger ayam ya, yang konsep jengger ayam itu. Ada yang apa tuh namanya? Single dengan walnut. Ada 4 macam di situ ya. Walnut, pea, rose, dan single. Istilah bahasa ini, bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya. Nah, itu namanya bentuk interaksinya disebut dengan istilah atavisme. Atavisme atau boleh suplementer. Suplementer. Kemudian yang kedua, ini agak saya nggak detail nanti nih teman-teman, karena ini kebanyakan tentang tanaman ya, yang interaksi gen tidak sealel ini. Ada namanya cryptomeri. Ya. Cryptomeri, ada cryptomeri, ada polimeri. Kemudian tadi ada suplementer, pasangannya itu namanya komplementer. Yang terakhir ada namanya interaksi gen tidak sealelnya yang bentuk terakhir, ada namanya epistasis, hipostasis gitu ya. Maka ada 10 bentuk dasar yang atas ini. Adapun yang pindah silang ini kita nggak bahas ya, yang konsep yang ketiga ini. Oke, teman-teman sabar dulu ya. Jadi nanti itu kita akan melihat ini pembagiannya, dan yang ditanyakan di soal tadi polanya berapa gitu. Nanti kita akan lihat yang dominansi penuh ini dilakukan oleh Mendel, disebut dengan istilah, ada 2 eksperimen yang dia lakukan, ada namanya monohibrid ya. Pasangannya dihibrid. Dihibrid. Nah, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas kalau nggak salah di di kelas untuk gelombang kedua kemarin, meskipun saya nggak terlalu detail kemarin ya. Ada yang ingat perbandingannya monohibrid Mendel berapa? Monohibrid Mendel berapa teman-teman? Ini kok angkanya nggak ini. Berapa Dita? Ya.
Kok suaranya jelek ya? Oke, nanti kita lihat ya. Ini ada 3:1. Ya, di hibrid berapa? 9. Ya. Oke. 9,3,1. Oke, thank you. Dominansi tidak penuh. Ada yang bisa? Ini disebut juga sifat intermediate ya. Sifat antara. Intermediate ada 3 namanya. Apalagi itu yang satu. Semi disebut juga semi. Semi dominansi. Namanya 3 ini. Gimana kita pisahin ya? Crossing over, kita buang aja nih. Berapa perbandingannya ini? Atau saya jelasin dulu ya. Saya jelasin dulu ringkas. Saya cuma jelasin yang bagian ini aja ya. Jelasin konsep interaksi gensa alel yang ini saya nggak ajarin, terlalu panjang nanti. Jadi kita ambil contoh dulu dominansi penuh. Apa maksudnya nih dominansi penuh ya? Jadi yang meletakkan dasar pertama kaitan pola-pola polarisasi sifat adalah Mendel ya. Kurang lebih di abad ke-19 ya. Dia melakukan semacam percobaan menggunakan suatu tanaman namanya tanaman ercis, kacang ercis, di mana tanaman itu teman-teman punya kelebihan ya. Dia punya karakter yang sangat kontras dan karakter-karakter itu tidak terlalu banyak variatifnya ya. Jadi misalnya untuk warna bunga dia cuma punya 2 warna begitu berbeda, misalnya ada warna putih sama ungu nih. Kemudian bentuk bijinya ada yang bulat nih, bulat ini maksudnya, ini ada yang kisut. Ini kisut. Ini mungkin apa nih, warna cotyledon saya kurang paham kalau ini warna kuning sama hijau. Kemudian ada warna apa ini? Warna dan bentuk dari buahnya mungkin ya. Ada kuning hijau, ada yang full, ada yang apa ini terbatas lah terjemahannya. Kemudian ada yang batangnya panjang, ada yang pendek gitu. Nah, Mendel ya untuk meletakkan dasar-dasar pola dasar pewarisan sifat, dia kemudian memilih 1 atau 2 dari banyak karakter yang ada di sini. Gitu ya. Maka ada istilah persilangan monohibrid. Sekalian saya jawab soal yang lain nanti ini. Jadi Mendel melakukan istilah pertama persilangan mono, nama saya lagi nih teman-teman, hibrid. Persilangan monohibrid. Apa tuh persilangan monohibrid? Dari kata hibrid itu sifat beda atau boleh ya sifat beda ya. Mono artinya 1. Jadi persilangan dengan melihat 1 sifat beda. Maksudnya gimana? Jadi persilangan, saya ringkas-ringkas gini. Persilangan monohibrid yaitu persilangan dengan tanda panah ini ya, melihat 1 sifat beda. Kita maksudnya pilih 1 dari banyak karakter tadi. Teman-teman boleh pilih tinggi tanamannya, bentuk bijinya, atau warna bunganya begitu. Maksudnya gimana? Kita pilih 1 dan hanya itu yang kita amatin. Ya, misalnya kita pilih warna bunganya, merah dan ungunya misalnya. Maka 2 tanaman kita pilih jantan dan betina. Mungkin ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang bijinya bulat, tapi kita nggak lihat itunya, sifat yang lain itu. Yang kita amatin hanya 1. Yaitu misalnya tadi yang kita pilih warna bunganya aja. Terserah mau tingginya bagaimana, mau bijinya gimana terserah. Tapi kita fokus 1 aja gitu. Pilih dan itu terserah ya. Itulah monohibrid. Maka di sini misalnya Mendel ya pilih karakter warna bunga misalnya ya. Dia pilih warna bunga. Maka Mendel kemudian
melakukan percobaan dengan memilih bunga merah, ya. Ada bunga merah, ya, teman bayangin ada bunga merah, dia silangin dengan bunga yang warnanya ungu tadi ya, warnanya ungu. Ada bunga ungu. Satu jantan, satu betina, saya nggak tulis lagi tuh. Nah, kemudian setelah dia silangin teman-teman, tentunya setelah dia silangin, bunganya kemudian menghasilkan biji, ya, buah dan biji. Maka nanti misalnya setelah anakannya itu betinanya itu kemudian menghasilkan biji, dia ngasilin misalnya 1000 biji, ya, 1000 biji tanaman itu kemudian dia tanam ke suatu lahan, ya, tanah gitu. Habis itu ditungguin sampai gede teman-teman, ya, sampai gede bahkan sampai berbunga itu dia siram tiap hari itu. Maka setelah berbunga baru dia hitung yang warna merah berapa, yang ungu berapa dari 1000 tanaman itu. Bayangin tuh usahanya mereka. Maka ternyata si Mendel menemukan semua tanaman yang semua anakan yang dihasilkan itu warnanya merah 100%. Jadi bunganya 1000 biji itu, 1000 tanaman itu semuanya merah. Nah, di sini dia heran nih, ya. Dia heran. Kok bisa induknya ada warna ungu, kok di anakannya nggak ada gitu, nggak muncul. Dia heran gitu. Akhirnya apa? Bunga ini dia silangkan sesamanya, atau boleh kalau konsepnya Mendel sendiri sih dia silangkan dengan dirinya sendiri. Dia persilangan apa namanya tuh? Persilangan sendiri gitu. Jadi dia punya di bunganya itu ada alat kelamin jantan dan betinanya, ada putik dan benang sarinya, dia kawinin dengan dirinya sendiri gitu. Atau boleh dengan tanaman lain tapi yang saudaranya tadi, atau boleh dipilih 2 lah begitu ya. Maka ada misalnya bunga merah disilangkan dengan bunga merah ini sesamanya tadi. Gini, boleh. Gini. Sorry ya, teman-teman sabar dulu. Ini merah. Nah, dengan merah. Nah, ternyata setelah disilangin dia ngasilin apa? Dia ngasilin anak, ya. Dia akhirnya ngitung gitu. Ngasilin anak 1000 misalnya. Nah, dari 1000 itu misalnya muncul anaknya berapa? Misalnya 731. Oh, kok jadi kecil nih. Ya. Jadi dari 1000 tanaman 731 diantaranya warna merah gitu. Sisanya muncul warna putih, teman-teman. Berapa tuh putihnya? Jadinya putihnya berapa? 209 ya. Saya dibenerin kalau salah hitungannya. Matematikanya jelek nih. Ya, jadi dia lihat, oh, alhamdulillah ini tadi yang atas ini kalau teman lihat merah sama putih disilangin, hilang kok merah sama putih sih? Ini anak tetangga ini kok induknya warna ungu, dia ada putih di sini. Sorry. Ini harusnya ungu ya. Ini ada bunga merah sama ungu disilangin. Putus-putus, Mas. Oh, putus-putus ya? Enggak sih, Mas. Gimana ini? Lancar gak? Lancar, Mas. Oke, sorry. Jadi ini teman-teman bayangin ini merah sama ungu. Jadi yang atas tadi ini aneh nih. Bunga merah sama ungu disilangin, anakannya nggak ada yang ungu, merah semua. Yang sekarang merah sama merah muncul warna ungu gitu. Muncul warna ungu. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, ya, bunga yang tengah ini disebut dengan istilah ini tadi ini parental ya, induknya ini tadi ini. Ini parental, induk. Atau saya tulis kepanjangannya aja, parental artinya induk ya. Ini induknya. Yang bawah itu filial, F1. Filial keturunan pertama maksudnya. Ini filial 2 yang bawah ini, ya. Keturunan keduanya ini perbandingannya merah ungu 700-an dan 200-an.
Akhirnya dia mengambil kesimpulan apa? Oh, di bunga ini teman-teman yang warna merah tengah ini ya. Ini sebenarnya ada sifat ungu di sini, cuman dia tersembunyi atau terkalahkan begitu. Makanya dia nggak muncul gitu. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, oh warna ungu itu sifat yang kalah dengan warna merah. Dia ambil istilah dominan gitu. Maka akhirnya dia bikin semacam notasi atau simbol ya. Dia pakai simbol gitu. Merah itu dia simbolkan dengan huruf besar, dia ambil sifatnya merah itu huruf pertamanya M gitu. Maka dia ambil merah itu dia kasih simbol M besar begitu. Sementara pasangannya yang ungu, oh sorry kecil nih. Dia simbolkan dengan M kecil. Gitu kan? M kecil. Nah, jadinya gimana nih? Maka jelas yang ungu ini apa genotifnya? Halo, siapa yang bisa bantu nih? Biar kita interaktif sedikit biar nggak bosan nih. Warna ungu apa genotifnya nih? Halo. Ini sih warna ungu beneran. Warna ungu apa? Ini loh ungu nih. Halo. Ungu. M kecil. Ya. Terus merah ini M besar kan? Maka M besar ketemu M kecil dihasilkan anakan pasti tidak mungkin tidak M besar M kecil. Oke. Terus ini nih sekalian nih rampungin. M besar bentar men, gimana? Tak matiin gimana caranya? Udah ya? Oke, sorry. Nah, M besar M kecil ketemu dengan M besar yang kecil sesamanya kan? Ya. Nah, saya kira sampai sini teman-teman udah tahu tuh anunya, polanya. Ah, ini. Ya. Jadi ini ungu ketemu putih. Oh, yang mana dominan? Kok malah warna apa sih tadi simbolnya? Warna putih sama ungu toh. Astaga, ya nggak apa-apa. Putih sama ungu teman-teman nih, white dan violet. Astaga, judul film ya. Di zaman saya itu ada film judulnya Violet. Oke. Terlanjur apa gimana nih? Repot kayaknya kalau saya harus ganti ini. Ya. Sabar ya. Mencari ilmu itu memang harus bersabar teman-teman ya. Keberkahannya di situ kalau teman-teman bisa sabar. Putih, sorry, ini sama-sama ungu ya. Ini tadi ungu, ini warna putih, gitu kan? Oh, artinya bukan merah nih, sorry. Ini ungu, U besar ya. Simbol U besar nih jadinya nih. Artinya putih U kecil gitu ya. Maka ini ganti semua nih. Besar, U kecil, U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil gitu kan. Oke, ketemu ya. Maka anakannya gimana nih? Ya. U besar ketemu U besar ya jadinya U besar U kecil. U besar U besar. U besar U kecil.
Lagi. U besar, U kecil, sama Kecil, kecil. U kecil, U kecil. Oke. Ketemu 4 nih, teman-teman. Nggak usah ditutup, Yasmin. Warna apa ini, Min? U besar nih. Warna ungu. Ungu, oke. U besar, U kecil? Ungu. Ungu. Oke, artinya ungunya kalau dihitung ada berapa? Ada 3. Ada 3. Oke. Ini ungu semua nih, teman-teman. Maka tadi saya hapus tuh angkanya 700-an berapa, itu sesuai dengan polanya. 3:1 jadinya nih. Jadi Mendel menemukan perbandingan genotif dan fenotifnya. Kalau ditanya fenotifnya berapa, Min? Genotifnya. Genotif perbandingannya berapa kalau ini? 3:1. Genotif. Genotif yang mana sih? 1:1. Masya Allah. Oke. 1:1 benar. Ungunya U besarnya 1 ya. U besar, U kecil 2. U kecil 1. Ini namanya perbandingan genotif, teman-teman. Genotif. Nah, gitu kan. Kalau ditanyakan fenotifnya harus ini. Dilihat lagi tuh. Saya naikin 3:1. Betul. Kenapa? Karena ini digabung. Karena 3 ini ngasilin fenotif yang sama. Oke. Bisa lah kalian nih. Ungu sama putih. Ya.